Per minggu ini, ya, dia mulai di Amerika ini kita nggak lihat tentara kok. Tentara tuh nggak ada. Tentara tuh orang yang di gurun-gurun situ, dia latihan, nggak pernah ketemu masyarakat atau pergi perang jauh. Nah, per hari kemarin sudah dikirim National Guard. Itu tank. Nah, mereka yang dipakai untuk apa? Dia bilang war. I'm president in the war. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fas Kurusimi di Macan Idealis. Nah teman-teman semua, bagaimana menurut kalian mengenai penanganan COVID-19 yang ada di Indonesia? Nah, seperti apa sih penanganan COVID-19 yang ada di Amerika? Gue akan coba diskusi dengan sahabat gue, atau yang biasa gue panggil Uda atau Abang. Ya abang gue inilah, Bang Miftah Sabri. Kebetulan beliau masih di Amerika. Sudah beberapa lama Bang Miftah ini di Amerika. Gue akan telepon dia, menanyakan kondisi dan cara penanganannya di Amerika itu seperti apa. Apa sih bedanya sama Indonesia, dan apakah kita bisa meniru gayanya mereka, atau gimana budayanya mereka seperti apa di sana. Gue coba call Bang Miftah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung. Onde mande, udah awak wah. Gimana Dinda? Kangen gua sama lu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Jadi gimana cerita di Amerika Bang, kondisi Bang? Ya Amerika Enggak, ntar dulu. Lu lagi ngapain sekarang nih? Lagi sibuk gak? Bisa gue ganggu sebentar? Ada, gue lagi bisa. Gue pakai sengaja rapi nih. Tadi kan gue pakai baju rumah. Sengaja gue rapi. Gue udah siapkan. Kangen juga gue diskusi sama orang brilian kayak lu nih kan. Iya. Bang, di sini tuh udah jam berapa sekarang ya? Sekarang tuh. Sebentar. Ini lu edit atau live ini? Edit kan? Gue edit, tapi anggap aja live lah. Okay. Males gue ngeditnya. Oh gitu. Yeah. Oke, baik. Bang, karena ini lu di apartemen tuh gimana Bang? Ya. Di rumah. Di rumah ya? Oh, di rumah nih ya? Rumah, ya. Oh, rumah sederhana lah. Iya. Emang luar biasa pejabat negara ini. Tapi bukan. Kita kalau di pinggir kota, di pinggiran. Kalau ini sama dengan biaya apartemen di pusat kota. Jadi agak berkorban sedikit. Kak Winda ke kampusnya jauh, tapi bisa tinggal di sini dekat sekolah anak-anak. Iya. Gimana? Namanya Skokie. Skokie ini village. Kalau bahasa di kampung gue tinggal di sini. Apa? Di kampung? Village Skokie, namanya village Skokie namanya. Nah, lu di mana? Di Chicago atau Iya, di Chicago. Oh, bukan Chicago ya, Chicago. Lah. Chicago. Harus pakai monyong dikit. Iya kan? Iya, monyong dikit. Udah nonton tuh video lo. Udah nonton. Kapan kita collab nih? Nah, ini kan collab kita. Kayaknya Mi VJ Mi Show mesti collab sama Macan Idealis. Iya. Bang, supaya ini bos, supaya ada penghasilan ini gua. Lalu pejabat negara gimana? Juru bicara, menteri, KKP. Iya kan, ini sekarang nggak tahu deh, mungkin gara-gara corona gua udah bisa balik lagi, mesti berhenti total. Bang, kondisi di Amerika gimana mengenai corona, Bang? Jadi, ya Amerika, saya pikir sudah menerapkan yang 2 minggu yang lalu ya, Presiden Donald Trump mengumumkan yang namanya National Emergency, situasi darurat nasional, sehingga seluruh Amerika berwaspada. Walaupun memang transformasi, gue baru masuk Amerika kan pas banget ya, lagi hangat-hangatnya ya, 30 Desember 2019, itu pas start lah bolanya ditendang itu. Nah, gue bisa menyaksikan bagaimana secara langsung Amerika deal with this problem. Awal-awal Donald Trump yang gayanya sangat Trump banget ya orangnya, itu virus nanti juga sehat apa-apa, tapi lama-lama dia bertransformasi juga, dia berubah juga melihat keadaan, dan dia langsung mengambil langkah serius. Di minggu pertama Januari itu dia nge-ban, jadi langsung di-ban dari Cina awal Januari. Seluruh penerbangan dari Cina dia ban. Kemudian dia cukup responsif kalau gue lihat ya, pragmatis dengan latar belakangnya sebagai seorang bisnismen, dia pragmatis saja.
tinggal dia mengedepankan ini gua akan sampaikan dua sisi ya, di level state, negara, dan nanti di level masyarakatnya seperti apa. Dan yang kedua, dia mengajak berbagai elemen lah, public private partnership. Jadi itu agak menarik kalau lu perhatikan dari cara dia mengatasi itu yang gue lihat berbeda di kita ya. Bagaimana yang kedua, dia pragmatis ya. Yang kedua scientific. Dia scientific aja, maksud gue di sini kan orangnya science based policy, orangnya percaya sains. Jadi yang tampil ke depan itu lembaga bernama CDC untuk menjelaskan ke masyarakat. Jadi di mana-mana tuh CDC, dan agak menarik kalau lu mengakses sosial media dari Amerika, YouTube, Instagram, Facebook, pasti CDC di atas sudah. Gue pikir itu sudah, negaranya sudah turun tangan ya untuk memastikan seluruh platform itu meletakkan CDC. Apa itu CDC? CDC itu Center for Disease Controlling and Prevention. Humasnya. Jadi kalau lu nonton, bukan. Jadi tuh kayak apa di kita? Nggak ada ya. Gue mungkin melihat kalau kemiripannya lembaga Eijkman kali ya di kita ya. Jadi tapi lembaga Eijkman itu kan private ya, gue nggak tahu lembaga itu di bawah FKUI atau di bawah apa. Di sini tuh Center for Disease Controlling and Prevention. Jadi ada satu lembaga negara yang bertugas untuk melakukan kontrol dan prevention terhadap disease, wabah penyakit. Yang kalau lu nonton film-film thriller kesehatan itu CDC semua. Jadi orang tuh kalau penjahat kan FBI. Kalau ada CIA kalau intelligence, film intelligence. Nah kalau soal disease itu CDC pasti. Nah itu dokter. Wah itu kira-kira ahli epidemiologi di situ, ahli virus, dokter. Jadi itu yang gue lihat dominan dalam hal. Yang ketiga tentu politik ya. Political leadership dalam hal ini presiden. Dan karena ini Amerika, mereka check and balances dengan Kongres. Apapun keputusan presiden nanti pasti akan dibicarakan dengan Kongres. Nah ini yang agak menarik, nanti mungkin akan menjadi bahasan dengan macan idealis. Apakah sama dengan di Indonesia, di mana Amerika ini kan terbelah pasca Pilpres, luar biasa pembelahannya antara orang Republikan, konservatif, dengan orang liberal, orang Demokrat. Waktu itu mendukung Hillary dan sekarang mendukung Donald Trump. Nah, bagaimana transformasi masyarakatnya? Mungkin ini bisa gue bahas karena ini macan idealis kan, supporternya banyak orang-orang yang punya political awareness yang lebih tinggi ya daripada channel-channel lain. Apakah mereka juga menjadi orang-orang yang terbelah? Apapun yang dilakukan Trump salah? Apakah mereka menjadi orang yang bipartisan? Nah ini ada semangat itu di Amerika. Jadi ada saatnya orang bertarung, ada saatnya bipartisan. Baik Republikan maupun Demokrat di Kongres akan mendukung kalau ini memang soal-soal tertentu. Misalnya biasanya soal war, soal economic crisis, soal apa. Kira-kira tiga hal itu. Nah, political leadership dan ketahanan daripada sistem negara ya. Bagaimana public health itu menjadi sebuah sistem kesehatan masyarakat. Istilahnya itu ini adalah ujian kepada how stress, berapa kuat public health, kebijakan kesehatan masyarakatnya. Nah itu mungkin tiga hal itu diskusi kita, Bung Macan. Ya, kita mulai dari mana? Gue mau mulai dari pertama. Perhatian gue adalah mengenai penanganannya corona di Amerika seperti apa. Baik, berarti itu kan yang pertama ya. Jadi penanganannya dia pragmatic and scientific. Jadi maksud saya di sini Trump itu benar-benar, saya agak impress juga, agak berbeda Trump kali ini ya. Dia yang biasanya bagi lawan politiknya kan dianggap dia ugal-ugalan, temperamen. Dia cukup tenang. Kemudian dia agak berbeda nih Trumpnya agak kayak Obama sekarang saya lihat, ngajak semua orang. Tapi dia tampil ke depan. Selalu dia melakukan halaman White House itu setiap hari melakukan press briefing.
untuk mengupdate apa yang dia kerjakan, polisi apa yang dia isu. Kemudian dia tidak sendiri. Sejak awal corona ini, Trump menunjuk wakil presiden Mike Pence untuk menjadi istilahnya penanggung jawabnya. Jadi, nah ini menarik juga ya saya lihat. Saya tidak, sebelum di sini saya belum mengenal begitu wapresnya ini, tapi saya lihat Pence bagus juga. Jadi saya mengingat kejadian di Indonesia juga nih, zaman Pak JK dulu kan tangkas ya. Sejak zaman PSBY ada Pak JK, jadi wapres yang setiap hari update, memimpin task force corona ini, segala CDC, kemudian jadi karena selevel wapres yang diminta oleh presiden. Jadi kalau di kita kan Pak Doni Monardo ya, kepala BNPB. Nah di sini ada juga tuh FEMA itu, ada juga Office of Emergency itu, Federal Emergency itu juga ada. Nah cuman dikoordinir oleh wapres. Nah kemudian PC selalu mendampingi presiden, wapres, kemudian task force daripada corona ini di White House itu dipimpin oleh seorang ahli. Jadi namanya dia adalah orang yang sudah puluhan tahun gua cek dulu namanya siapa sebentar. Namanya ini gue dikit nih ya, jangan gua nge-googling, gue lupa namanya. Ibu-ibu itu nanti lu cari aja di dia seorang ahli epidemiologi yang sejak awal HIV dia sudah terlibat dalam mengatasi epidemi ini. Jadi ketika HIV muncul dialah ahlinya. Jadi dia yang memimpin. Seorang dokter perempuan, Dr. Deborah L. Birx. Nanti lu pelajari aja. Jadi dia orang yang dia juga adalah ambasadornya Amerika dalam menangani virus HIV. Jadi maksud gue itu yang gue lihat menjadi kemudian ada juga Dr. Anthony Fauci. Dia adalah National Institute of Allergy and Infectious Disease. Jadi ada National Institute of Health sejak 84 dia adalah. Jadi dia yang selalu tampil tuh, Dr. Fauci dan Dr. Deborah. Jadi Dr. Fauci, itu semacam Dr. juru Deborah, bicaranya atau tim taktisnya? Tim Kalau taktis, pimpinannya ya? Pimpinannya dia. Dan ini yang menarik, pimpinan bukan, jadi tim. Sementara ini langsung dipimpin oleh Trump. Maksudnya Trump yang selalu tampil ke depan. Bukan jadi wapres. Bukan wapres tadi. Jadi gini, wapres memimpin tim ini. Dia yang mimpin, pokoknya tanggung-tanggung. Dikasih perintah oleh presiden. Nah, sementara Trump yang mengambil, tapi dalam hal menyampaikan kepada publik, presiden yang langsung menyampaikan. Langsung presiden ya? Nah, orang kan langsung presiden. Nama saya ini kan menarik ya, Mas gua. Trump kan orangnya terkenal out of script, suka sembarangan bicara, dan gue pikir waktu itu, dia lempar ke orang ya? Nggak, diambil alih sendiri gitu. Nah, cuman di situ saya lihat Trump, ya dia kelihatan dia seorang dia pemimpin bisnis ya. Jadi tentu udah biasa juga dengan brief ini, brief itu, dan walaupun dia cepat berubah juga ya. Jadi tadinya dianggap enteng, sekarang dia sangat serius gitu. Nah begitu dia serius, nah itu yang per kemarin setiap hari ada. Nih tadi waktu gua mau live lu ini, gua mau buka White House dan juga channel TV itu ada live. Nah gua belum tahu update hari ini, tapi yang kemarin misalnya dia mengupdate juga bagaimana rapat-rapat dia dengan para gubernur-gubernur gitu. Kepada gubernur-gubernur, terutama yang terdampak itu 3 negara bagian. 3 negara bagian itu New York. New York itu itu 40% daripada corona di Amerika itu di New York. Yang kedua di State of Washington, bukan Washington DC ya. State Washington itu di di pantai barat, di Seattle situ ya. Kemudian di Florida. Jadi 3 itu yang mungkin ini memang negara bagian yang sangat internasional ya, city of international, di mana orang-orang sangat banyak dari berbagai negara datang ke sana gitu. Jadi New York ini Gubernur Cuomo. Jadi di situ kan kita juga melihat bagaimana interaksinya gitu antara Trump dengan para gubernur ini. Gubernurnya awalnya ada yang misu-misu, tapi akhirnya Trump menjelaskan
Nah, di situ saya melihat bagaimana semangat bipartisan itu ada juga. Karena gubernur-gubernur ini ada yang Demokrat juga kan. Jadi dia butuh bantuan. Gua ini udah gak sanggup, kata Gubernur Cuomo, karena ini New York gua ada, karena lu harus bantu gua, karena bahkan dia yang mengidekan ini kita bisa mengimplementasi martial law, katanya, hukum perang. Kalau hukum perang itu federal harus turun tangan, bahwa dalam keadaan perang pemerintah bisa memerintahkan seluruh perusahaan untuk membuat alat menunjang perang. Nah, itu pernah ada dulu waktu bagaimana General Motors, kemudian Ford diperintahkan di Perang Dunia untuk membuat alat untuk perang, menyupport Amerika. Nah, dia juga itu, kemarin dia sudah bilang bahwa oke, gue bisa perintahin. Nanti Secretary of Defense akan menginfo itu, bicarakan dengan Kongres, bagaimana nanti perusahaan-perusahaan besar diperintahkan atas nama darurat membuat alat medis. Terus membuat ventilator, mask dan sebagainya itu, masker. Tapi belakangan kemarin saya lihat itu di delay karena lebih kepada gua nunggu volunteerism aja deh. Ternyata General Motors kemarin juga mengumumkan General Motors akan bantu buat sekian masker, katanya. Ini akan coba buat ventilator. Jadi seperti itu. Jadi itu juga yang saya lihat cukup menarik. Kemudian di 3 minggu belakangan itu bagaimana dia meyakinkan juga kepada masyarakat Amerika kekuatan dia sebagai sebuah negara yang punya perusahaan-perusahaan yang top gitu, sehingga dia panggil tuh bos jadi bareng gitu loh, menenangkan masyarakat bersama presiden. CEO-nya Walgreens, dari Google, kemudian dari Walmart, dari CVS itu kayak apotek besar di sini ya, itu kayak Kimia Farma atau itu di kita, cuman itu swasta. Kemudian untuk meyakinkan bahwa mereka memastikan bahwa mereka CEO ini udah komit sama presiden, task force corona, bahwa mereka juga membuat sendiri unit task khusus di perusahaan mereka mengatasi ini. Kalau itu ada retailer, berarti nanti untuk bahan-bahan tertentu dia supply-nya seperti apa. Kemudian yang kesehatan juga, perusahaan-perusahaan farmasi besar itu melaporkan bagaimana update kalian terhadap perkembangan antivirus seperti apa, obat-obatan seperti apa. Nah, ini juga yang gue lihat, gue pantau-pantau dikit di Indonesia jadi polemik kan, ketika presiden kita mengumumkan sudah membeli sekian juta obat malaria. Itu tak ngumumin kok. Dia bilang bahwa jadi dari briefing ahli-ahli kita, kemudian industrialis mengatakan bahwa ini obat kira nggak bisa, dia tidak mengatakan tidak 100% bisa mengobati corona, tapi agak mirip-mirip dia bilang. Nah, jadi kira-kira 85%, 75% bisa gejala-gejala yang sama. Di Amerika juga pakai obat itu? Pakai obat itu? Iya, hidro apa namanya tuh? Avigan atau? Bukan Avigan, dia menyebut nama kimianya. Apa tuh namanya, gue lupa deh. Pokoknya ya sama, obat yang sama. Dan gue memperhatikan tuh beberapa hari. Chloroquine itu, ya betul. Jadi cuman diumumin sama presiden. Nah, di situ ada perusahaan farmasi besar. Kemudian yang kedua juga dia panggil risk teknologi itu sama farmasi gitu dikawinin untuk membuat alat tes cepat. Jadi rapid test kit itu. Jadi itu kan dua hal tuh. Itu dua company itu, pasti kan dua expertise. Satu alat kesehatan, satu lab kan. Bagaimana bisa membuat rapid test dikawinin. Nah, itu gue melihat tuh agak menarik juga ya, agak beda gitu. Jadi sehingga masyarakat jadi percaya pede aja, oke deh bener jahat. Kemudian misalnya kalau sudah hal terkait virus, nah Trump kasih kesempatan kepada dokter Brick itu nanti bicara kan sama dokter Anthony Fauci, kemana ini soal penyebaran disease-nya. Gini, selalu dia yang mengistilahkan, dia mengedukasi yang jadi viral tuh di Indonesia tuh. Kan jadi viral di Indonesia tuh yang flattening the curve. Itu kan ada siapa yang bikin itu, itu kan dari Washington Post, itu liputan. Dan itu sebenarnya
almost seluruh media di Amerika tuh menulis itu. Itu adalah briefing daripada White House. Daripada Dr. Anthony Fauci. Lu googling aja nanti. Banyak sekali ya Dr. Fauci, dia kecil orangnya, orang New York. Nah, dia yang menjelaskan bagaimana kita secara bersama-sama se-Amerika nggak ada solusi. Solusinya adalah semua berkorban, dia bilang. Yang sehat berkorban di rumah, yang tenaga medis berkorban, ini pilihan profesinya, berkorban mengatasi ini. Pemerintah berkorban, semua berkorban. Orang-orang yang bekerja berkorban dengan tujuannya apa? Sama. Flattening the curve, itu istilah mereka. Flattening the curve. Di mana-mana orang bicara flattening the curve. Ayo kita sama-sama. Apa tugas kita masing-masing? Apa sumbangsi kita masing-masing untuk flattening the curve? Flattening itu yang kurva lonjakan orang yang sakit, kemudian kesediaan infrastruktur medis. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah ya sekolah sudah diliburkan ya. Berapa lama? Jadi tadinya sampai 29 Maret. Tapi per kemarin kalau gua di negara bagian Illinois, karena gubernur sudah mengumumkan negara bagian dalam keadaan darurat, diperpanjang lagi sampai 7 April. Jadi ini agak berbeda ya, gue ya, karena negaranya kan negara federal ya. Jadi memang presiden itu mengambil alih, bukan mengambil alih, maksudnya memimpin secara nasional, tapi otoritas federal itu kan daripada gubernur ya. Gubernur yang mengumumkan itu. Nanti gue bisa share sama lu capture aja nanti di Solo. Bagaimana pengumuman dari negara New York. New York kemarin jam 8 malam, dia menyebut tidak lockdown, istilahnya state pause. Jadi orang nggak boleh keluar, bar harus tutup. Kemudian untuk apa? Flattening the curve. Hanya dengan cara itu udah ada. Dan yang menarik misalnya. Tapi begini Bang, masyarakatnya paham nggak di situ atau memahami dan pengen nurut? Nah, itu yang gue bilang, itu agak berbeda tradisi. Memang berbeda tradisi itu kan perilaku masyarakat itu terbentuk panjang kok. Ini contoh misalnya. Gua nih, gua aja ngalamin ya. Tradisi gua nih, gua nggak tahu kalau lu orang tua lu sudah apa. Lu kalau sakit dulu, nyokap lu bilang gimana? Suruh sekolah atau suruh di rumah? Kalau lu sakit dulu, misal lu sakit dikit, kata nyokap lu gimana dulu? Ya kalau sakit dikit ya berangkat aja. Itu sama lu sama nyokap gua. Sakit lawan lah bayar sekolah tuh. Orang kita tuh. Nah, kalau di sini beda kok. Di sini tuh orang, nggak apa-apa, ini bisa lu potong. Itu orang, lu kalau sakit, udah itu lu takut. Jadi gini loh, sakit lu pulang. Kenapa? Karena bukan membuat lu tuh bisa nularin ke orang lain gitu loh. Nah itu tuh budayanya udah jadi, itu budayanya kayak gitu. Jadi lu sakit deh, kalau udah itu gurunya kamu pulang, ditelepon, gua aja jemput anak gua. Bukan karena peduli sama orang itu ya, tapi peduli sama orang lain. Bukan orang lain. Nah sehingga gua di sini, gua dimarahin sama bini gua awal-awal sini, ayah batuk tutup mulut, ayah karena orang di situ kalau lihat batuk gitu, lu tengah rame lu batuk, lu diginiin. Kenapa? Kamu kenapa? Nih aja, karena itu bisa menularkan ke dia. Nah, itu yang gua bilang tradisinya berbeda. Nah, tapi kan gini, kalau sakit itu tradisi orang di sini. Lu di rumah istirahat 3 hari, lu 4 hari, 5 hari nggak apa-apa. Even ini bukan urusan corona ya, lu biasa. Nah, yang itu yang kalau lu tanya masyarakatnya tuh sudah seperti itu. Jadi dia kalau udah sakit dia langsung. Sehingga kalau pemerintah mengumumkan itu ya mereka patuh gitu. Nah, jadi sekarang kondisi di Amerika sendiri kosong jalanan, Bang. Nah, nanti ya kosong. Udah, nanti gue ceritain. Nah, jadi mas gue nggak perlu lagi risau karena ini walaupun gue difahamkan bahwa oke, bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, tapi dia selalu bilang, udah kita percaya, kita punya the great scientist, kita punya ahli-ahli yang sudah pernah sebelum-sebelumnya bisa mengatasi ini. Kita bisa bersama-sama. Nah, ya itu yang masyarakatnya teredukasi dan percaya dengan institusinya. Dan institusi itu imparsial, bro. Walaupun berbeda arah politik, tetap percaya. Nah, itu maksud gua. Itu yang menurut gua rasa ini analisa gua pribadi ya. Iya. Whatever Trump dia dibenci mungkin oleh orang-orang konservatif, orang-orang liberal gitu ya. Tapi mungkin kalau Trumpnya sendiri yang ngumumin gitu mungkin awkward juga, bro. Mungkin tapi kan Trump tuh membawa
FEMA, CDC, kemudian FDA, kemudian saintis mereka, kemudian kepala task force Gedung Putih itu diambil orang yang punya integritas panjang dalam melawan virus gitu ya. Jadi maksud gua itu membuat masyarakatnya ya percaya dan kemudian tapi ini gua bicara perkembangan. Ini menarik approval rating. Nah, kan gua mungkin agak baca juga ya dari awal-awal agak pesimis. Jadi polling mengatakan di bawah 50% masyarakat meyakini Trump bisa mengatasi ini. Tapi lama-lama kan seiring berjalannya waktu per kemarin gue lihat udah lewat 53%, 54%. Ya, itu udah lewat. Itu udah cross daripada pendukungnya kan. Udah cross daripada pendukungnya Donald Trump. Bahwa orang-orang independen yang enggak di sini kan ada orang Republikan, Demokrat, ada orang independen. Orang independen sudah melihat orang-orang independen mengatakan oke, Trump ini mampu, dan mungkin beberapa kalangan Demokrat mengatakan Trump untuk mengatasi memimpin ini mungkin mampu. Jadi tapi gue tidak melihat itu karena Trump ya, tidak semata-mata ya. Dia pasti punya style leadership sendiri, tapi gue lihat karena ya itu tadi disupport oleh sains tadi. Jadi menurut gue itu yang gue rasakan. Ada momen besar dalam setiap kejadian nasional itu, negara itu ambil corner sehingga masyarakat teredukasi. Dan menurut gua itu yang gua nggak tahu ya. Gua berharap Indonesia juga bisa. Menurutku kalau gua yang menilai aslinya presiden tuh betul-betul wah kan banyak bos teman-teman FKUI, kemudian lembaga Eijkman, orang-orang teman-teman kita aja deh yang belajar epidemiologi ke luar negeri itu ahli-ahlinya banyak, dan gue kok nggak lihat mereka tampil gitu loh maksud gue. Itu yang harusnya tuh menurut gue ya ini sains kok gitu loh. Sains itu ya selalu ada bisa menyelesaikan masalah kita, percaya. Cuman kita sama-sama gitu loh. Saintis tetap di labnya, wah meneliti terus nih gimana. Kemudian politisi ini ambil kebijakan, bagaimana nih kebijakan Kongres, bagaimana DPR menyupport anggaran khusus untuk ini ya. Jadi orang belajar gitu loh. Kemudian pemimpin politik memperlihatkan style kepemimpinannya. Militer gimana gayanya. Kalau yang swasta nih, pertama mungkin dia sebagai pebisnis, nih gaya dia pragmatik, saintifik, dia kumpulin orang-orang gitu ya. Kemudian masyarakat bagaimana juga daya tahannya. Nah itu yang gue pikir satu hal yang menurut gue ini ada kesempatan, dan yang menariknya ini ujian bagi semua negara, Pasko. Jadi itu semua pemimpin negara dapat soal yang sama, dan ini nggak bisa bohong. Lu kalau otak lu dongok, lu bego atau lu pintar kelihatan. Karena lu kayak ujian gitu, lu dapat soalnya sama-sama susahnya. Beda kan kalau misalnya kita membahas soal yang lain misalnya, misalnya kalau misalnya soal apa misalnya sekarang kita bahas ya soal perang gitu, mungkin agak beda tuh. Kita punya F-16, kita punya kita nggak bisa produksi tempur sendiri. Ini kan start dari mana? Kebijakan publik. Soal apa? Virus, epidemiologi. Tapi kan beda bang. Amerika punya anggaran yang besar. Indonesia mana kita tanpa corona aja ekonomi kita gerajak rujuk. Enggak. Nah, gua enggak. Nah, ini gua agak beda pendapat sama lu nih. Menurut gua enggak gitu. Agak beda. Karena enggak gitu juga. Karena gini, kan kita harus menemukan cara kita masing-masing kok. Menurut gua nggak bisa disamain. Nah, dan di sini gua berdebat sama bini gua misalnya. Indonesia enggak. Iya beneran dibilang susah nih. Kenapa lu nggak berdayakan sosial net yang kita punya? RT, RW, saatnya tuh Polsek dan Ramil, Babinsa itu. Dulu kan itu dipakai, sekarang pakai untuk edukasi gitu loh maksud gua. Kalau kita ngandelin medsos nggak bisa bos. Gua membayangkan misalnya tuh Babinsa pakai flattening the curve itu loh. Kita datangin rumah-rumah jelasin, lu di rumah ya gini, dan 1-2 gua lihat mulai bagus menurut gua. Ini cara kita. Jaringan darat digerakin semua ya. Surabaya. Digerakkan. Gue lihat di Surabaya ada polisi datang dengan mobil membubarkan anak-anak di kafe-kafe yang lagi ngopi-ngopi. Jelasin anak-anak tuh biar lihat gitu loh. Dan menurutku kita menemukan cara kita kok. Bagaimana cara kita sendiri untuk edukasi ini sampai, karena problemnya udah jelas. Ini istilahnya ini jumhur ulama sepakat, nggak ada yang berbeda pendapat soal ini. Pertama, antivirusnya belum ada, tapi ada saintis yang sedang bekerja untuk mendapatkannya. Beda sama SARS.
SARS itu begitu dia turun, antivirusnya belum jadi, dia udah hilang. Iya. Sebelumnya itu gue baca ya. Nah ini kan belum berkembang, tapi ini kan daya sebarnya sangat cepat, walaupun daya mematikannya nggak seperti SARS atau seperti yang sebelumnya, tapi SARS kan spreadingnya nggak sampai kemana-mana, cuman daya membunuhnya lebih besar. Dan daya tahannya lebih lama ini. Daya tahannya bang. Nah artinya, nah ini yang menurut gua, tapi ini menurut gua ujian, itu menurut gua ujian, itu gua mengibaratkan ini semua pemimpin dunia ada soal yang sama nih. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana cara dia menyelesaikan? Kan? Nah, gue belajar. Gue ini dari jauh. Gue lagi jauh. Gue pelajari. Gimana Pak Jokowi? Oh, Pak Jokowi gini. Gimana Lee Siriong Singapura? Oh, gitu ya dia caranya. Gimana Cina mengatasinya? Oh, gitu caranya. Oh, gimana Uni Eropa? Gimana Boris dari Inggris? Oh, dia menarik. Dia tadinya tuh agak beda dengan yang lain. Dia percaya dengan dia menggunakan nudge approach, percaya dengan perubahan perilaku sosial. Tapi pivot di minggu ketiga, dia ganti lagi, dia mulai pendekatan emergency. Nah, Trump tadinya dia pendekatannya, jatuh kamera. Nah, Trump kan tadinya pendekatannya pragmatis, dia pebisnis. Cuman per minggu ini, ya, dia mulai kalau lihat kan viral, dia mulai National Guard dikirim ke state-state penting. Menarik bos. Agak beda nih. Kalau kita kan punya di Amerika ini, kita nggak lihat tentara kok. Tentara tuh nggak ada. Kita nggak ada. Tentara tuh orang yang di gurun-gurun situ, dia latihan, nggak pernah ketemu masyarakat. Atau pergi perang jauh, dikirim ke Filipina, menjaga di kemudian di Jepang, kemudian perang ke Middle East. Nggak pernah orang ngeliat tentara di kota itu. Cuma tepuk tangan, foto-foto gitu. Nah, per hari kemarin sudah dikirim National Guard. Itu tank mereka yang dipakai untuk apa? Nah, ini Trump agak galau dikit dia. Nah, di sini agak lihat Trump agak menggunakan term, dia bilang war. I'm president in the war, dia bilang. Tapi war di musuh yang nggak nampak, dia bilang. Ya, cuman dia belum mengimplementasikan martial law, tapi menarik. Dia bilang gini, federal government akan membayar National Guard itu, tapi kepemimpinannya kami serahkan kepada gubernur. Nah, itu dia bilang. Jadi dikasih ke Washington, dikasih ke New York, Gubernur Cuomo dikirim ke Illinois juga ke sini, ke negara bagian yang 5 besar lah dikirimin. Jadi itu ke pusat-pusat kota, bos. Itu tank-tank perang itu mereka ada apa? Mereka waspada. Nah, mereka yang disuruh Trump untuk membagi alat kesehatan, mengumumkan pulang gitu. Itu caranya, karena ya mereka meyakini tadi bos. Cara ini yang diyakini. Nah, menurut gua mungkin itu kali kok ya cara pandang ya. Dan sekarang misalnya gua jadi di minggu kemarin, gimana? Panik buying terjadi, bukan nggak ada. Itu gua share di medsos gua. Cuman akhirnya begini, orang di Walmartnya bilang tidak semua barang itu habis. Tadi barang-barang tepung, gula, bumbu-bumbu, daging itu selalu habis kalau lu datang sore. Tapi tenang aja, lu besok pagi datang lagi dia penuh lagi. Gua tes di pengalaman gua pribadi ya, itu terbukti. Gua misalnya mau beli roti, gimana habis, bos. Toilet paper, penyakit orang Amerika ini kan toilet paper bro. Orang untuk cebok kan. Lo kan masih pakai air kalau lo kan. Gitu. Iya, masih pakai air. Itu ada joknya bos. Orang Amerika ini kalau makan, dia cuci tangan, bisa pakai air. Pakai air. Kalau berak agak. Tapi kalau boker, Iya. Nah, Bang, sekarang gini Bang. Yang menarik buat gue tadi kan penanganan bencana COVID-19 ini, perbandingan antara Amerika dan Indonesia yang kita bahas tadi itu ya. Nah, tadi lo pun juga sudah memberikan beberapa saran sebenarnya. Kalau misalnya itu bisa diterapkan di Indonesia, tapi belum tentu bisa karena setiap negara, setiap daerah punya karakteristik yang berbeda. Pasti kan? Nah, ini jadi ujian sebenarnya nih ya, ujian buat Jokowi. Mampu nggak dia nanganin ini? Maksud gua gini, gua istilahnya kalau di sini kan mengatakan Trump administration istilahnya. Obama administration. At the end of the day ya, gua harus mengatakan kita harus fair mengatakan ini ujian ke leadership. Tapi, dia sudah beyond
political enclave, bro. Ini udah beyond, udah nggak bisa dia. Karena apa? Bahkan di Amerika pun bipartisanship, bro, nggak bisa. Vasco sebagai pendukung selalu tidak mendukung Pak Jokowi, sekarang harus dukung, harus dukung kok. Nggak bisa. Tapi dukungnya macam-macam, dukungnya macam-macam kan. Ada yang ngasih tahu solusi, Pak, Bapak maunya gini-gini, Pak. Ada yang kritik, kalau lu mau kritik aja, nggak apa-apa juga. Nah, gue mendukung dengan mengkritik. Nah, nggak apa-apa, itu bagian lu mendukung. Tapi kalau boleh, lu kasih saran juga. Nah, kalau saran gua itu enggak, tapi gua nggak tahu juga ya. Menurut gua nggak enak juga untuk pas gua kan gua dari jauh ya. Tapi gua lihat ini kan dari pengalaman gua di sini, ketika yang tampil di layar kaca itu mendampingi presiden, lembaga-lembaga dan orang-orang itu yang memang respectable dan puluhan tahun bisa dipercaya dan nggak ada urusannya sama di Demokrat atau Republikan. Nah, itu gue jadi percaya. Iya kan? Ada Dr. Anthony Fauci yang udah puluhan tahun kerja, dia ngelawan disease. Dia yang di task force itu mendampingi Trump. Ada apa namanya tadi dokter tadi tuh yang cewek ya, Deborah Brick itu dia dokter Deborah itu sejak HIV dia yang jadi duta besar Amerika dari itu penyakit mematikan, menemukan virus, dan ada obatnya. Dia sehingga kita percaya bahwa ada di negara ini yang beyond politik. Kita itu bisa bersama. Apa sains misalnya? Ya bos, kita bisa berbeda pendapat di politik. Tapi kalau soal ilmu kedokteran masa kita berbeda pendapat. Nah, itu maksud gua. Nah, gua nggak tahu. Gua agak jujur aja. Tapi ya udahlah, udah kejadian, mau diapain lagi. Gua sih agak diskusi di sini sama teman-teman. Tapi inilah udah kejadian di awal. Maksud gua ya tinggal diperbaiki aja deh. Maksud gua ya Menteri Kesehatan, ya Pak Doni, Bang Doni. Doni kan militer, berarti kan pendekatannya militer. Militer itu biasa dan ditugaskan memimpin negara dalam keadaan chaos. Itu mati atau hidup. Sehingga berarti dia memimpin BNPB misalnya, task force-nya. Berarti dia military approach. Oke, tapi menurut gua military approach itu adalah tools, cara. Dasarnya tetap sains menurut gua. Scientific approach harus sains. Nah, di situ mana orang sains yang kredibel? Menurut gua mesti ada tuh, bro, yang tampil terus gini Bang. Di Amerika itu orang kalau ada yang bandel keluar gimana? Ada hukumannya? Ada punishment nggak? Nah, gini di sini belum seperti itu. Karena ini kan liberal, bro. Orang percaya bahwa ya masing-masing itu kepada diri sendiri. Yang jelas kan sudah disampaikan aturan. Orang sudah memahami banget lah di sana, Bang ya. Karena tadi executive order itu, gue di executive ordernya. Orang kayak flu biasa aja dia udah pasti di rumah itu deh ya. Apalagi begini ya. Flu biasa. Di telepon, bro, itu udah bener. Gua ada 5 kali jemput anak gua, dia sakit perut 2 kali. Yang 1 kali 2 kali dia sakit perut, yang 1-2 badannya panas, yang 1 batuk-batuk. Ditelepon sama gurunya, bisa jemput Jingga. Karena Jingga not feeling well, dia bilang. Karena dia stomach, gue jemput. Pas gue jemput sampai di rumah, anak gue cengah-cengin, dia lapar, dia bilang dia nggak enak perutnya makan. Nggak apa-apa, anak gua di bapaknya di Indonesia udah sekolah lagi. Cuman itu kan tradisi, sehingga itu sebelum corona loh, rame-rame gitu loh. Sehingga gua akhirnya kalau gua nggak enak udah di rumah aja sampai kamu sehat. Nah, itu tradisi. Nah, menurut gua jangan salah, ini saatnya kita rubah tradisi itu di Indonesia jadi kayak gitu sekarang ini. Jangan dibilang nah itu malas, malah yang sekolah gua masih jejak sakit gua yang enggak, karena kalau kamu kenapa? Gue lupa sampai sama lu kok. Jangan salah. Karena setiap bangsa tuh punya pengalaman kok terhadap gini. Kan nggak bisa ya. Kita tuh sebagai negara tuh tiba-tiba sendiri gitu punya. Kita pasti dalam politik apa pengalaman kita, dalam sains apa pengalaman kita, dalam mengatasi bencana apa pengalaman kita, dalam mengatasi disease apa pengalaman kita. Amerika sebagai negara itu sudah punya trauma kok. Apa traumanya? Traumanya tuh flu Spanyol itu, flu Spanyol 1918. Itu 50 juta orang di dunia aja mati, setengahnya di Amerika. Sehingga di setiap keluarga itu udah pernah punya pengalaman, datuk-datuknya dulu mati gara-gara flu Spanyol.
datuk-datuknya mati, sehingga bener kok. Jangan Iya, salah. iya, bener. Lu punya pengalaman. Akhirnya dia memahami kan Datuk-datuk lu polanya. mati karena perang. Akhirnya memahami Iya. bahwa enggak, kita dengar. Oh, kita kalau udah kayak gini dengerin apa kata pemerintah. Iya. Nah, kita 1918 belum ada sebagai negara. Iya. Ada juga yang mati di Hindia Belanda itu. Iya. Nah, yang kedua, kalau lu tanya sebagai negara, apa pengalaman kita pernah ada? Oh, jangan salah. Ceritain sama lu. Ada. Tapi wabahnya apa? PES. Oke. Cuman kita ini masih Nederland Indie waktu itu. Iya. Nederland Indie. Iya. Waktu itu dipimpin, kita merupakan bagian dari Nederland Indie. Iya. Hindia Belanda. Iya. Itu yang gue sebut tadi tuh. Lembaga Eijkman itu tadi. Lu pelajari aja tuh. Iya. Itu yang terlibat. Melakukan riset. Dan gue pernah lihat videonya tuh di YouTube tuh. Nanti gue share lu sama lu untuk apa. Nanti gue biar lu bagi itu pengalaman. Bagaimana di Hindia Belanda itu. Dulu kartunis buat kartun. Cara mengatasi pes. Nanti kau dagangan ke pasar begini, jangan begini. Rumah seperti apa, digambar kartun. Kartun itu ditempel oleh pemerintah Hindia Belanda, bro. Tadi kau pergi ke dokter, nanti dibikin video dibikin. Jadi nggak lu doang macam zaman Hindia Belanda. Dibikin video bagaimana pes itu menular, bagaimana dia menjadi wabah, dan bagaimana kita sebagai warga Hindia Belanda mengatasinya. Iya. Nah, cuman waktu itu Indonesia belum lahir, 1920 apa itu? Iya. Ini kan sebagai negara, jadi kita kolektif memori kita sebagai negara dan bangsa. Iya. Kita lahir 45. Iya. Jadi mana wabah sejak kita ini ada? Iya. Flu burung sebentar doang selesai hilang. Iya. SARS kita nggak masuk. Oke. Dan Nah, Amerika sudah mengalami itu berulang kali ya intinya ya. Nah, ini maksud Iya. gua. Iya. Nah, maksud gua karena itu kita belajar, bukan kita apa-apa lihat. Nah, Cina lebih parah lagi, bos. Tapi gini Bang, sebagai negara. ini ada ilustrasi sedikit, ada semacam konspirasi katanya. Ini kemungkinan besar ada kemungkinan bahwa ini katanya ada senjata biologisnya Amerika. Lu sepakat gak itu? Gini. Gini ya. Gua ini sarjana politik. Apa-apa otak gua politik. Awal-awal gua sempat kayak gitu. Tapi gini, setelah gua lihat, gua rasakan, nah akhirnya gua beda, gua pivot nih. Donald Trump aja pivot, bos. Gua akhirnya sampai berkesimpulan nggak mungkin senjata biologi, bos. Kenapa? Kalau lu mendalami ilmu virus, virus itu bisa bermutasi, bos. Lu buat senjata biologi, itu probability memakan virus itu besar. Dan sebagai orang yang udah jago sains, ini misalnya CIA bikin, Amerika bikin, dia mau mengorbankan warga negaranya untuk membunuh yang lain, dia mati sendiri, kalah sendiri perang, bro. Kenapa? Lu jangan berspekulasi dengan itu. Karena ini virus baru. Virus itu tiba-tiba dia mutasi. Ini corona ini. Aksara apa yang lupa dengan corona? Tadi gue pikir corona ini kan sebenarnya virus. Corona itu nama virusnya. Iya. Penyakitnya namanya COVID-19. Bukan. Corona itu nama virusnya. Apa namanya? Genus apa namanya? Taksonomi atasnya, bro. Iya. Dia satu keluarga, bro. Satu keluarga. COVID-19, virus SARS, flu burung, flu babi sama, bro. COVID-19 nama penyakitnya, Bang. Nah, yang dihajar itu virus pernapasan. Saluran pernapasan. Karena apa? Virus kan dia mesti hidup di inang. Inangnya pernapasan. Nah, maksud gua artinya dia kalau mengatakan senjata biologi, dia berjudi. Karena yang namanya virus itu viral, bos. Iya. Nggak bisa, virus itu viral. Resiko poinnya dia resiko besar lah kalau mau main senjata biologinya pakai virus ya. Masih ada yang lain lah, cara yang lain. Gitu poinnya ya. Masih ada yang lain. Nah, kalau itu yang kalau kita baca di science fiction terbaru. Terlalu konspiratif gini. Bukan, kalau lu baca science fiction yang baru, pasti semua alirannya adalah virus-virus yang mengena DNA tertentu. Pasti itu imajinasinya. Oke. Jadi misalnya itu, jadi kalau lu punya DNA 20% Asia, lu mati lah orang yang Asia. Itu. Jadi ketika virus itu kena ke orang hitam nggak mati, atau sebaliknya. Itu ada kemungkinan ya. Terus yang lu punya 25% DNA-nya hitam untuk bunuh orang hitam, DNA membunuh orang Arab dipakai. Nah itu
Kalau itu yang gue baca di science fiction, gue baca novel-novel beberapa ya. Atau lu nonton fiksi-fiksi ilmiah kan gitu. Iya, bro. Bang, oke bang. Bang, ini kalau gue terusin bos, bisa sampai pagi. Bos. Bang. Ini Cina kena, orang putih kaos kasihan kena, orang Arab kena, orang Indonesia kena. Iya. Gue gak tau nih, agak heran gue, India agak rendah tuh. Gue mempertanyakan, gue diskusi sama bini gue. Iya. Kenapa Bang. India ini kecil? Gue agak, padahal waktu flu burung, dia banyak kena, bos. Iya. Waktu flu babi dia kena. Enggak, karena belum dicek aja. Karena belum dicek aja, nggak ada anggarannya buat ngecek, itu aja sih. Oh enggak bro. India itu maju, sains, jangan salah bos. Dokter India itu maju pak. Iya. Ini kan diskusi, Lu coba aja gue memancing curiosity lu. Tapi ini enggak bos. Asia kena, kulit putih kena, nggak ada. Nggak ada ini rasnya. Iya. Jadi agak ragu gue senjata biologi nih. Oke sip bang, gue dapat semua kesimpulannya dari yang pembicaraan yang sama lu ini. Ini kalau gue mau terusin panjang banget di diskusi sama lu, banyak banget yang perlu gue yang gue ungkit nih dari urusan lu di Amerika. Mungkin bakal kita sambung video-video kedua nih bang, berikutnya nih ya. Boleh. Jadi gue jadi terinspirasi juga nih. Gue kan di sini pengangguran. Bukan pengangguran, kerja gue ya mengurus anak bini. Jadi gue makanya gue buat konten yang kemarin itu. Gara-gara lu telepon gue jadi terinspirasi. Gue keluar lah, ntar nanti gue videoin lah, kalian keluar lah. Nanti ini kan kita collab nih. Nah, gara-gara collab dulu ini gue nanti bikin lah di channel kedua gue bahas corona lah. How America deal with corona ya. Iya. Menarik dulu nih. Oke bang. Gitu. Oke bang, kira-kira gitu aja. Oke. Bang ya. Oke. Salam buat istri, buat anak-anak semua di Amerika bang ya. Coba lihat dulu, lu bang. Lu nonton belum? Jingga mana Jingga? Kemarin Jingga Om Pasko. Halo Jingga. Salam buat keluarga bang ya. Oke ya. Ya, thank you bang. Assalamualaikum. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman semua. Nah, bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi gua dengan Bang Miftah kali ini? Coba kalian tuliskan di dalam kolom komentar. Kalau buat kalian ini menarik, jangan lupa share video ini dan like video ini. Subscribe juga channel Macan Idealis biar lo terus update di Macan Idealis. Klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.